Halo pemirsa dimanapun Anda berada, jumpa lagi bersama dengan saya Roni Francis di dalam program Roni Metafisika. Karena kita akan selalu membahas dan juga kita akan berdiskusi mengenai beberapa hal terkait dengan bisnis, keberuntungan, hubungan, dan lain sebagainya. Episode kali ini juga merupakan suatu episode yang spesial karena kita masih membahas tentang namanya dunia investasi. Bagi beberapa orang yang suka dengan investasi, terutama pada tahun 2025, ketika dunia pekerjaan, dunia bisnis sedang tidak baik-baik saja, maka dunia investasi menjadi salah satu pilihan yang menarik bagi Anda untuk melipat gandakan dari aset Anda, materi Anda, sehingga Anda akan menjadi jauh lebih sukses lagi daripada tahun-tahun sebelumnya. Akan tetapi, bagi Anda yang selalu berpikir bahwa hal tersebut bisa menguntungkan buat Anda, tapi hati-hati. Tahun ini pula juga akan banyak orang yang akan jatuh ketika mereka secara membabi buta, ketika mereka masuk di dalam dunia investasi dan mereka tidak melakukan analisis secara mendalam, bahkan ketika mereka hanya melakukan ikut-ikutan atas mendengar ucapan dari orang lain ataupun pembahasan dari orang lain. Maka pastikan ketika Anda mendengarkan apapun juga dan dalam pembahasan ini Anda juga melakukan riset secara mandiri dan Anda memutuskan juga berdasarkan dari hasil keyakinan dan juga keputusan Anda sendiri dan bukan karena ajakan ataupun hasutan dari orang lain. Hal ini akan sangat penting sekali terutama untuk menjaga kewarasan dan juga bagaimana Anda dapat menjamin portofolio Anda sendiri dan tidak menyalahkan dari orang lain. Nah, mari kita lihat pada tahun 2025 untuk bagaimana investasi yang ada sehingga Anda dapat melakukan investasi dengan jauh lebih baik. Nah, kita dapat melihat pada tahun 2025 bahwa investasi yang ada, kita dapat melihat bahwa secara garis besar memang ada beberapa perusahaan yang big cap ternyata tidak mendapatkan imbal hasil yang sangat baik, terutama dari segi harga. Karena pada tahun 2025, imbal hasil yang didapatkan bukanlah dari saham-saham big cap. Hal tersebut bukanlah suatu ajakan bagi Anda, pemirsa, dari diri saya bahwa Anda harus keluar semua dari saham-saham blue chip. Tetapi Anda dapat melakukan suatu investasi secara terbatas untuk bagi saham-saham yang second layer atau second tier. Nah, ini adalah di dalam upaya memaksimalkan keuntungan ataupun pendapatan Anda atau penghasilan Anda di dalam dunia pasar modal. Hal tersebut juga berlaku bagi Anda yang masuk ke dalam dunia forex ataupun dalam dunia kripto. Dan dalam dunia kripto kita mengenal ada beberapa koin-koin yang cukup sudah sangat laris pada tahun-tahun sebelumnya, yaitu adalah seperti Bitcoin dan Ethereum. Tetapi pada tahun ini Anda dapat masuk ke dalam koin-koin lain, atau kita sebut dengan namanya dunia altcoins. Dan ini tersebut dapat menimbulkan atau dapat Anda hasilkan sesuatu imbal hasil yang jauh lebih besar daripada koin-koin yang sudah Anda kenal sebelumnya, dan termasuk koin-koin yang pegangan bagi orang-orang yang sudah berinvestasi sejak lama. Nah, pada tahun ini adalah tahunnya ular kayu, di mana tahun ular kayu tersebut adalah tahun di mana pada saat ini di Indonesia adalah tahun yang cukup baik sekali untuk namanya investasi. Boleh saja Anda melakukan investasi di luar dari Indonesia, akan tetapi Indonesia sendiri masih mempunyai peluang yang sangat baik sekali di dalam dunia investasi. Jangan sampai ketika Anda melakukan suatu investasi di luar sana, akan tetapi Anda tidak mempertimbangkan sesuatu yang ada di dalam negeri Anda sendiri. Karena kalau kita berbicara soal dalam dunia investasi, maka kita berbicara tentang penghasilan. Terutama adalah ketika kita berbicara lebih jauh lagi tentang pajak yang Anda harus bayarkan. Nah, ketika Anda melakukan sesuatu investasi, maka pastikan Anda mendapatkan sesuatu harga atau ganjaran terbaik ketika Anda masuk investasi ataupun uang Anda di sana. Dan Anda juga membayar pajaknya juga sesuatu hal yang lebih masuk akal. Dan ketika Anda melakukan sesuatu hal di luar negeri, maka hati-hatilah karena akan ada pemberlakuan pajak yang berbeda dan pastinya akan jauh lebih mahal lagi. Pertimbangkan dan analisa secara baik sekali ketika Anda ingin masuk. Di dalam tahun 2025 memang akan terlihat banyak sekali peluang yang Anda dapatkan, baik saham di dalam negeri maupun juga saham di luar negeri, baik juga koin-koin yang sudah ada, dan juga koin-koin altcoins, bahkan sekarang sedang marak-maraknya di dalam dunia namanya meme coins. Oleh karena itu, lakukan investasi secara lebih terbatas. Nah, apa saja pertimbangan tahun 2025 supaya Anda tidak terjebak kepada hasutan ataupun narasi dan ajakan bagi beberapa orang untuk Anda masuk ke dalam sesuatu emiten tertentu ataupun ke dalam koin-koin tertentu. Karena ini juga akan menimbulkan suatu masalah bagi jangka panjangnya.
Tahun 2025 ini adalah tahun di mana Anda harus melakukan managing, yaitu adalah pengelolaan bagi portofolio Anda. Jadi bagi Anda yang memang sudah sangat terbiasa sekali di dalam dunia investasi dan bahkan memiliki lebih dari satu jenis emiten atau lebih daripada satu jenis koin, maka tahun ini adalah tahun yang sangat baik sekali untuk Anda melakukan namanya reevaluasi lagi koin-koin yang sudah ada, apakah sudah berperforma dengan baik ataupun memang ternyata tidak baik. Nah, Anda harus dapat mengambil keputusan bagi tahun 2025 agar Anda tidak mengalami kejatuhan secara besar-besaran. Bagi Anda yang melakukan investasi secara agresif dan Anda berharap secara jangka panjang, maka tahun ini adalah tahun kejatuhan Anda. Karena ada beberapa altcoins dan di mana Anda melakukan prediksi dapat melakukan dengan harga yang dapat murah dan Anda mendapatkan imbal hasil yang jauh lebih mahal dan bahkan berlipat-lipat keuntungannya, maka tahun ini belum tentu Anda akan melihat hasilnya. Karena tahun ini akan ada banyak sekali hal yang di luar dari prediksi Anda dan ini akan dapat dimanfaatkan bagi orang-orang yang melakukan analisa dan pengenalan secara mendalam untuk karakter dan jenis industri dari investasi tersebut. Maka penting sekali Anda melakukan namanya managing di dalam sesuatu investasi yang ingin Anda masuki dan menaruh uang Anda di dalam keranjang investasi tersebut. Nah, yang kedua adalah beberapa hal yang harus kita lihat, ada beberapa hal yang baru, yaitu adalah listing-listing baru. Di dalam emiten-emiten yang baru kita melihat ada banyak sekali IPO yang ada. Banyak sekali listing dari koin-koin yang ada juga. Banyak sekali juga listing dari meme coin juga yang ada. Akan tetapi tidak semua hal tersebut akan menjadi peluang bagi Anda. Bahkan banyak sekali jebakan-jebakan yang ada di sana yang bukan menguntungkan bagi Anda tetapi menguntungkan bagi pengembang-pengembangnya. Oleh karena itu penting sekali bagi Anda, walaupun Anda ingin mengeksplorasi hal yang baru, maka Anda harus mengenal perusahaannya dengan jauh lebih mendalam. Tentunya hal yang baru tersebut akan menimbulkan keuntungan bagi Anda. Keuntungan tersebut dapat Anda manfaatkan dan dapat Anda nikmati apabila Anda memilih dengan jauh lebih selektif dan jauh lebih profesional lagi. Terutama bagi Anda yang melakukan analisa, bukan hanya dari segi fundamental, tetapi Anda lakukan secara dari teknikal. Walaupun ada beberapa orang mengatakan bahwa analisa secara teknikal hanya berlaku secara short term ataupun secara jangka pendek, tetapi tahun 2025 adalah tahunnya di mana short term itu memang sangat-sangat akan menghasilkan. Jadi artinya untuk orang yang melakukan teknikal di sana, maka itu akan juga sangat baik sekali. Nah, nanti kita akan melihat bagaimana karakter dari setiap show untuk bisa melakukan investasi dan bagaimana cara mereka melakukan sesuatu analisa di dalam segmen-segmen berikutnya. Maka jangan kemana-mana pemirsa, tetaplah bersama dengan kami, tetap di dalam program Roni Metafisika. Kami akan kembali sesaat lagi. Baik pemirsa, nah ini kita sudah mulai sampai ke dalam suatu pembahasan mengenai sio-sio yang pastinya Anda ingin kenali dan Anda ingin tahu bagaimana cara sio-sio ini bekerja ketika mereka melakukan analisa dan bagaimana karakter mereka dan sudut pandang mereka ketika ingin menaruh uang mereka di dalam satu keranjang investasi di dalam terutama tahun 2025. Mari kita lihat dari yang pertama, yaitu adalah dari orang-orang bersio monyet atau sio monkey ya. Jadi kita melihat orang-orang bersio monkey adalah orang-orang yang sangat antusias. Mereka ini adalah orang-orang pencari peluang juga. Dan mereka ini adalah orang-orang yang ingin mencari uang dengan jauh lebih cepat lagi. Nah, oleh karena itu bagi orang-orang bersio monyet, maka tahun ini walaupun Anda juga mendapatkan suatu namanya keberuntungan, maka yang paling penting adalah Anda dapat melakukan suatu hal, yaitu adalah bersabar. Karena bagi orang bersio monyet kadang-kadang kesabaran itu sangat-sangat sulit untuk dilakukan karena Anda ingin sesuatu hal yang jauh lebih cepat lagi. Di dalam namanya dunia investasi, seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, tahun 2025 memang bukanlah tahun di mana Anda dapat melakukan investasi secara jangka panjang.
Karena tahun ini akan jauh lebih menguntungkan ketika Anda melakukan investasi secara jangka pendek, akan tetapi ini bukan berarti suatu ajakan untuk Anda melakukan investasi, melakukan namanya intraday trading atau trading secara di dalam satu hari. Baik Anda melakukan di dalam dunia saham, dunia kripto, maupun di dalam dunia forex. Nah, bagi Anda beberapa orang yang ingin melakukan investasi di dalam dunia, bukan dalam pasar modal, yaitu ada di dalam dunia properti, maka Anda juga dapat melakukannya. Akan tetapi, melakukan hal untuk investasi tersebut bukanlah untuk jangka pendek, tetapi justru di dalam jangka panjang. Hal ini berkebalikan dengan industri pasar modal di dalam tahun 2025. Bagi orang-orang yang melakukan investasi dalam dunia properti, maka Anda tidak dapat mendapatkan keuntungan yang maksimal di dalam 1-2 tahun ini. Akan tetapi Anda bisa mendapatkan keuntungan apabila Anda menahannya jauh lebih lama, di antara 5 sampai dengan 10 tahun. Nah, lalu bagaimana bagi orang-orang yang ingin melakukan investasi dengan misalnya logam mulia, seperti emas, perak, dan lain-lain sebagainya? Tentunya tahun 2025 ini bukanlah sesuatu hal yang baik sekali ketika Anda masuk di dalam investasi benda-benda tersebut atau logam mulia tersebut. Investasinya bukan berarti tidak menguntungkan, akan tetapi imbal hasilnya tidak terlalu menarik atau tidak terlalu besar. Nah, akan tetapi apabila Anda menunggu sampai dengan 3 tahun lagi, maka investasi tersebut adalah sesuatu hal yang dapat Anda pertimbangkan. Oleh karena itu, di sini saya akan lebih banyak membahas bagaimana investasi di dalam dunia pasar modal, terutama di dalam dunia saham dan dunia kripto, di mana banyak sekali orang yang membahasnya di sana dan berusaha untuk mendapatkan uang cepat mereka di sana. Nah, bagi orang-orang bersio monyet, apabila Anda ingin masuk di dalam dunia pasar modal, maka janganlah Anda masuk di dalam namanya intraday trading, tetapi Anda dapat masuk secara namanya scalping. Anda mendapatkan dari rentang waktu tertentu yang tentunya tidak panjang. Anda tidak perlu menahannya sampai 1-2 bulan, tapi Anda dapat masuk dalam saham tersebut ataupun dunia kripto tersebut di dalam 1 sampai dengan 2 minggu. Karena hal tersebut akan menguntungkan bagi Anda. Bagi orang-orang bersio monyet, mereka dapat masuk ke dalam dunia tersebut, di mana mereka tidak harus masuk di dalam suatu tren yang sudah sangat-sangat terlihat. Mereka dapat memanfaatkan namanya pemecahan ataupun sesuatu break dari market structure yang ada, ataupun pergerakan yang perbedaan dari arah tren yang ada. Mereka dapat masuk di sana. Akan tetapi yang paling penting sekali adalah Anda harus dapat berhati-hati. Karena walaupun Anda dapat memanfaatkan atau Anda mengerti yang disebut dengan namanya cut loss, Anda memotong resiko Anda, kerugian Anda di dalam rentang waktu tertentu, pastikan Anda menaruh di dalam rentang harga yang tepat. Dan jangan menjadi sasaran Anda untuk bagi orang-orang ataupun bandar-bandar untuk mengambil uang-uang Anda di dalam liquidity zone. Ya, jadi ketika Anda masuk di dalam liquidity zone, maka Anda akan hanya mendapatkan kerugian, bukanlah keuntungan. Yang kedua adalah selektif sekali bagi orang-orang bersio monyet. Dan saya sangat sarankan agar Anda dapat fokus terhadap satu bidang tertentu. Hal tersebut bukan berarti Anda tidak boleh masuk di dalam 2 dunia investasi, misalkan di dalam dunia saham ataupun di dalam dunia kripto. Anda dapat masuk dua-duanya boleh-boleh saja, akan tetapi harus ada satu yang Anda perhatikan secara lebih mendalam. Oleh karena itu berarti yang satunya lagi Anda harus masuk untuk jangka panjang. Contoh, apabila Anda ingin masuk di dalam dunia kripto, maka yang saham Anda akan taruh di dalam saham-saham yang memang orang gunakan sehari-hari, sehingga akan jauh lebih aman ketika Anda menaruh uang Anda di sana di dalam jangka waktu yang lebih lama dan Anda mendapatkan dividennya di sana. Dan saya sangat menyarankan juga bagi orang-orang bersio monyet untuk tidak melakukan trading futures bagi di dalam tahun ini, karena tahun ini pun bukanlah tahun terbaik bagi Anda untuk melakukan namanya trading futures atau dengan melakukan kontrak ataupun melakukan leverage dengan daya ungkit, di mana sebenarnya Anda melakukan transaksi di luar dari kemampuan modal Anda. Apabila Anda ingin tetap masuk di dalam dunia futures, di mana Anda mempunyai suatu daya ungkit yang lebih di dalam modal Anda, maka Anda harus cepat dapat keluar apabila Anda mengalami salah pembacaan analisa atau salah membaca di dalam grafik. Dan jangan sampai Anda terbeban untuk selalu melakukan penambahan modal ketika memang Anda salah dan Anda mengingkari dari hasil analisa Anda sendiri. Oleh karena itu, lakukanlah secara namanya selektif. Yang kedua adalah dari orang-orang bersio ayam.
Nah, untuk orang-orang bersio ayam, memang tahun ini juga adalah tahun yang baik bagi Anda. Bukan hanya di dalam tahun yang 2024 yang baik, tetapi tahun ini juga adalah tahun yang cukup baik bagi Anda untuk bisa mendapatkan potensi keuntungan. Nah, sio ayam ini adalah sio yang sangat baik sekali untuk misalkan mereka untuk melakukan suatu penampilan yang di depan. Akan tetapi di dalam dunia saham, di dalam dunia investasi, maka segala sesuatu dilakukan di balik layar. Walaupun segala sesuatu mendapatkan namanya peluang, akan tetapi peluang bagi orang bersio ayam tersebut haruslah dilakukan bukan hanya dari Anda mendengar. Sekali lagi saya ingin menyampaikan bahwa apapun yang dilakukan di dalam tahun 2025, seberapa beruntungnya Anda di dalam tahun 2025, hal tersebut bukan berarti meniadakan namanya kerugian. Akan tetapi memang Anda bisa mendapatkan peluang yang jauh lebih banyak. Maka hati-hatilah di dalam Anda memilih emiten-emiten ataupun koin-koin yang ada. Yang kedua adalah hati-hati terhadap namanya bujukan ataupun hasutan dari orang lain. Karena bagi orang-orang bersio ayam, hal tersebut adalah hal yang sangat mudah sekali Anda terjerumus. Karena orang-orang bersio ayam sangat suka sekali dengan dan haus dengan namanya pujian. Oleh karena itu, hati-hati terhadap orang-orang yang memanfaatkan kelemahan Anda ini untuk membuat Anda masuk di dalam suatu investasi tertentu, terutama investasi yang bodong. Oleh karena itu, pastikan Anda melakukan analisa secara mandiri dan pastinya Anda harus juga mawas diri dan jangan sampai Anda kena macam-macam hasutan ataupun ajakan bagi orang-orang yang tidak bertanggung jawab, bahkan akhirnya menghabiskan dari seluruh keuntungan yang sudah Anda peroleh dari tahun-tahun sebelumnya. Nah, nanti kita akan membahas beberapa sedikit lagi sio yang belum kita singgung sama sekali. Maka jangan kemana-mana pemirsa, tetaplah bersama kami, tetap di dalam program Roni Metafisika, kami akan kembali sesaat lagi. Baik pemirsa, nah inilah puncaknya dari seluruh sio yang ada yang akan kita bahas. Dan dari seluruh sio yang sudah kita bahas, Anda harusnya sudah mendapatkan suatu gambaran bagaimana cara Anda melakukan investasi agar Anda tidak terjerumus dan Anda kehilangan uang Anda di dalam dunia pasar modal. Mari kita lihat yang akan kita bahas kali ini adalah tentang orang-orang bersio anjing dan juga adalah orang-orang bersio babi. Mari kita lihat yang pertama dari orang bersio anjing. Bagaimana cara mereka melakukan analisa di dalam tahun 2025 supaya mereka mendapatkan keuntungan secara maksimal. Nah, mari kita lihat yang pertama dari orang bersio anjing. Nah, bagi orang-orang bersio anjing pada tahun 2025 ini bukanlah tahun yang baik bagi dia. Orang-orang sio anjing ini adalah orang-orang yang memang cenderung lebih suka dengan sesuatu yang sudah mereka kenal sebelumnya. Oleh karena itu, kalau bagi Anda orang-orang bersio anjing, tahun 2025 adalah tahun di mana Anda sebenarnya harus menahan diri Anda untuk ikut-ikutan bagi orang lain, ikut-ikutan untuk masuk dalam suatu emiten ataupun koin-koin yang mendapatkan narasi. Bahkan ini pun mendapatkan narasi hanya dari teman-teman ataupun isu-isu yang ada. Bagi orang-orang bersio anjing tersebut adalah orang-orang yang seharusnya mereka ini berpikir jauh lebih panjang. Dan mereka ini adalah orang-orang yang harusnya mereka mempunyai suatu mentor. Sehingga mereka bisa mendapatkan sesuatu pengetahuan bahkan keberuntungan. Sehingga mereka bisa mendapatkan keuntungan secara jauh lebih maksimal. Nah, bagi orang-orang bersio anjing, maka saya sangat menyarankan ketika tahun 2025 ini, Anda menahan keinginan Anda untuk bisa melakukan sesuatu penambahan modal, terutama untuk di dalam bidang investasi. Tetapi bagaimana bagi Anda orang-orang bersio anjing yang ingin mendapatkan suatu keuntungan, di mana Anda belum pernah sama sekali masuk di dalam satu namanya dunia investasi? Maka Anda harus sangat-sangat berhati-hati sekali ketika Anda memilih. Dan saya sangat menyarankan bagi Anda untuk memilih komunitas yang baik. Pilihlah komunitas yang baik. Pelajarilah melalui dari namanya workshop. Dan jangan malas untuk melakukan namanya suatu analisa. Apabila Anda adalah orang bersio anjing dan sudah pernah punya pengalaman melakukan namanya investasi pada tahun-tahun sebelumnya, maka tahun ini adalah tahun yang baik bagi Anda untuk melakukan evaluasi tersendiri lagi bagi portofolio
yang dimana Anda sudah pernah masuk pada tahun sebelumnya. Evaluasi tersebut bukan hanya untuk melihat perkembangan dari yang sudah ada, akan tetapi Anda dapat melakukan suatu perubahan terhadap portofolio Anda, di mana Anda dapat melakukan pengurangan ataupun penggabungan dari jenis-jenis investasi yang sudah Anda masuk. Karena pada tahun ini bukanlah tahun yang sangat baik bagi Anda untuk melakukan suatu investasi secara terdistribusi. Artinya Anda mempunyai jenis investasi yang sangat banyak sekali. Akan tetapi baik bagi Anda untuk melakukan namanya penggabungan atau fokus terhadap bidang-bidang tertentu. Nah, bagi Anda orang-orang bersio anjing, saya sangat menyarankan bagi Anda untuk melakukan prinsip kehati-hatian. Karena prinsip kehati-hatian tersebut akan sangat diperlukan bagi orang-orang bersio anjing, terutama bagi Anda yang tidak memiliki mentor sama sekali. Dan saya sangat mendorong bagi orang-orang bersio anjing, Anda harus masuk di dalam namanya suatu komunitas. Anda harus mempunyai namanya seorang mentor yang memang dapat Anda percaya, dan walaupun Anda mempunyai mentor, Anda tetap harus melakukan riset secara mandiri. Nah, ini adalah beberapa hal terkait dengan namanya sio anjing. Mari kita lihat yang terakhir, yaitu adalah untuk orang-orang bersio babi. Nah, bagi orang-orang bersio babi, orang-orang bersio babi ini adalah orang-orang yang memang jauh lebih berbeda dibandingkan sio-sio yang lain. Artinya mereka tidak terlalu terbeban ketika mereka untung dan rugi. Tetapi siapakah di antara manusia-manusia ini yang tidak sedih ketika mereka kehilangan uangnya? Oleh karena itu, penting sekali bagi orang-orang bersio babi, walaupun mereka ini adalah orang-orang yang tahan banting, dan mereka dapat menahan kerugian mereka dalam jangka waktu yang lama. Tetapi saya sangat menyarankan bagi Anda orang-orang bersio babi untuk dapat melakukan take profit apabila Anda sudah masuk pada investasi tahun-tahun sebelumnya dan sudah mendapatkan keuntungan Anda di sana. Dan jangan Anda selalu berpikir bahwa ketika Anda menahan lebih, dan mereka ini adalah orang-orang yang dapat bertahan lama ketika di dalam suatu investasi, dan mereka bisa menahannya di dalam rentang waktu yang sangat-sangat panjang. Dan bisa jadi memang karena mereka malas untuk mencari hal-hal yang baru. Nah, untuk itu bagi Anda harus melakukan namanya take profit. Hal itu bukan berarti Anda take profit, Anda tidak mau masuk lagi di dalam dunia investasi tersebut. Tetapi ini akan memaksa diri Anda untuk melakukan atau mencoba hal-hal yang baru. Kalau sebelumnya Anda sudah mencoba di dalam satu dunia investasi, misalkan contoh di dalam dunia investasi saham, Anda dapat mencoba lagi di dalam investasi kripto, di mana peluang tersebut mungkin ada di sana bagi Anda orang-orang bersio babi. Tetapi hati-hati, untuk orang-orang bersio babi tahun ini, kalau misalnya Anda lihat, bukanlah tahun yang baik. Karena tahun ini Anda sangat bertentangan dari orang-orang bersio ular. Artinya tahun ini adalah tahunnya di mana Anda harus mengerem seluruh dari ambisi Anda. Jadi kalau misalkan Anda ingin menambah investasi Anda secara agresif, maka ini adalah tahun di mana Anda banyak kehilangan uang Anda. Akan tetapi bila Anda tetap ingin masuk di dalam dunia investasi dan Anda ingin masuk menambah kapital Anda di sana, Anda dapat melakukannya. Tetapi pertama adalah secara bertahap. Dan bertahap di sini adalah melalui pertimbangan dan analisa secara profesional. Bukan hanya dari dengar-dengar ataupun Anda melihat orang lain melakukan investasi tersebut. Anda tergerak karena hasutan dan ajakan dari orang lain. Hal ini pastinya akan menimbulkan kerugian. Dan ini harus Anda lakukan secara mendalam. Walaupun memang sio babi tidak terdesain untuk itu. Yang kedua adalah, untuk orang-orang bersio babi, Anda harus masuk adalah di dalam dunia yang memang sedang mengalami namanya strong trend. Kita tahu tahun 2025 bukanlah tahun di mana Anda dapat melihat suatu tren yang dapat terlihat terus akan meningkat atau terus untuk turun. Tetapi memang tahun ini terjadi namanya geliat di dalam dunia investasi. Kadang pas waktu lagi Anda melihat itu sedang naik, tiba-tiba ketika Anda masuk itu langsung turun, dibawa turun, bahkan seturun sejauh-jauhnya. Nah, bagi orang-orang bersio babi, ketika Anda melihat di sini dan Anda tidak nyaman, maka Anda tidak perlu masuk di dalam emiten ataupun koin yang ada tersebut.
Lalu bagaimana kalau misalnya Anda mau masuk di dalam dunia properti? Maka Anda juga boleh mengambil di dalam dunia properti, akan tetapi dunia propertinya yang dengan kondisi spesial, yaitu adalah kondisi dengan harga yang jauh di bawah dari harga pasar. Hal tersebut untuk mengamankan Anda karena Anda akan melihat pertumbuhan aset Anda, di mana kalau misalnya kita melihat aset di dalam properti 1, 2, sampai 3 tahun ke depan, 1, 2 tahun terutama ke depan itu memang tidak terlalu baik untuk dari segi harga apabila Anda ingin mendapatkan sesuatu harga yang cepat sekali untuk naiknya dan melipat gandakan keuntungan Anda. Akan tetapi kalau misalkan Anda ingin mendapatkan sesuatu hasil dari sana, maka itu tetap masih ada peluangnya. Nah, itulah pemirsa, kita sudah membahas 12 show yang ada, bagaimana cara mereka berinteraksi dan bagaimana cara pandang mereka terhadap dunia investasi sehingga Anda dapat menghilangkan atau menjauhkan diri Anda dari namanya kejatuhan ataupun kehilangan uang Anda di dalam dunia investasi. Nah, masih banyak hal lagi yang akan kita bicarakan di dalam dunia metafisika, maka pastikan Anda terus memperhatikan atau menonton program Roni Metafisika karena kita akan selalu membahas mengenai bisnis, keberuntungan, dan hal-hal lainnya yang seru-seru pastinya hanya di dalam program ini. Oleh karena itu, saya Roni Francis. Untuk saat ini saya pamit undur diri. Saya berterima kasih atas perhatian Anda, atas nama seluruh kru yang bertugas. Sampai jumpa pada episode berikutnya.